Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Rul. Kita dengan acara seminar hari ini. Langsung kita masuk ke lokasi. Oke. Iya dong. Kadung anu kadung tinggalan lumayan bisa detektorisasi terus anu pas mau iya video letak golek ora enak telah hadir di tengah kita semua Bapak Senang Anggota SUME selaku Kabid Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dalam hal ini mewakili Kepala Balai Besar TNBBS. Kami persilahkan kepada Bapak Senang untuk dapat memberikan sambutan selamat datang. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk memberikan sambutan untuk selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan wakil Pak Kabid, Kepala CDK Jember, para narasumber, serta kegiatan pembinaan kader konservasi alam dan kelompok pecinta alam tahun 2025 di aula kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan bahwa Bapak Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur beliau tidak bisa sempat hadir ke acara kita bersama ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, karena ada acara lain di provinsi dengan Wakil Gubernur. Saya pribadi diundang beliau untuk menyampaikan sambutan dengan beliau pada kesempatan terima kasih saya sudah ditanyakan untuk memoderatori kegiatan yang terhormat Pak Kepala Dinas Kehutanan yang dalam ini diwakili oleh Pak Kabid KSDHE, Pak Mandu beserta tim yang luar biasa, dan juga Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang tadi diwakili oleh Pak Kapiten, Pak Semon dan tim, juga Pak Kepala
sebelumnya ini ada saran dari Pak Dir yang mana sedianya kami akan hadir langsung di Malang dalam rangka acara pembinaan Kader Bina Cinta Alam ini, tetapi karena ada sesuatu hal maka kami tidak bisa hadir langsung dan terpaksa hanya hadir lewat Zoom saja. Semoga ini tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian dan para peserta sekalian. Yang tidak saya lupakan Bapak Agus yang mungkin belum bisa hadir, saya selalu ya Bapak tidak bisa mengopi mungkin terhalang layar, harapan saya selalu juga Bapak Topan ya jauh-jauh tidak ada jauhnya kita bisa ketemu ngopi bareng di mana kita Bapak, terima kasih. Izinkanlah kami sedikit mau cerita ataupun mengenalkan terkait konservasi penyu yang di Malang Selatan. Kami mohon maaf sebetulnya di depan kami ini banyak ataupun semua senior kami ya. Salah satunya ada Pak Arif dan teman-teman juga ada Candang atau Magili, semuanya kita tanpa terkecuali. Tapi izinkanlah kami sedikit menceritakan mungkin jauh besar dari menarik sekali yang disampaikan Pak Sukadi tadi. Saya berguru banyak dengan beliau. Ini romo saya pakai romo, ini ada di Kang Romo. Saya berguru banyak dengan beliau. Ini ternyata kalau kita mau mencintai tanah air itu pasti begini. Jadi Kembali ke adalah artinya tanah air itu tidak dilupakan. Dimanapun kita pergi pasti akan kembali ke tanah air. Bahwa penyu itu sampai ke Afrika, sampai ke Amerika, pulang tetap ke partainya Pak Sutari ini. Bertelur pun itu harus kembali ke daerah. Dan dia setia di daerah, dia tidak akan lupa tanah airnya. Bisa saya mungkin ketika cerita ternyata penyu itu jarang kemudian sampai di pantai Amerika Selatan sana. Kemudian sampai ke Cip sama beliau. Dia semua cerita, itu kan yang Cip itu salah satu orang yang saya juga pakai. Saya akan cerita tentang bagaimana upaya kita melakukan mata air. Next, karena nama saya Topan Sakti dari Kota Garis, Mandiri. SDM kita juga orang Nganjuk, wilayah Mandiri Selatan. Kalau dari kawasan Mandiri sebenarnya adalah Perkawis. Nama Perkawis itu adalah artinya perkara. Jika bahasa Jawanya perkara itu adalah ya Perkawis itu perkara. Perkawis itu apa Pak? Mantap. Perkara ini apa? Perkara itu masalah. Nah, kami melihat bahwa Borobudur di sini menjadi satu benda alam yang rentang ini mau 2 km. Kalau bahasa saya masih belajar di dalam bukan. So, kalau di sana kira-kira penerapan dengan apakah itu semakin banyak. Kalau kita tidak merawat dengan baik, otomatis nanti air itu semakin berlebihan, semakin air itu sedikit. Jadi kalau punya cara menangani dan merawat, Baik, pertanyaan ketiga. Ya, di konservasi penyu. Menurut saya bahwa satu hal yang menurut saya itu sangat bangga menjadi salah satu bagian dari kelompok ini adalah tentang kita harus punya batasan. Jadi batasan tidak ada, yang karena yang menyambungkan adalah api. Saya profesi saya itu guru, saya guru SMA. Jadi ketika kita bicara konservasi, sasaran saya jelas. Jadi saya setiap hari ada bertemu sekitar 1.000 anak, sehingga dalam hal untuk menyampaikan pesan biaya perawatan sebenarnya perawatan IPA sebenarnya. Tapi yang diberikan dia punya beban untuk kemudian mengisikan uang sehingga ada perawatan. Nah kalau diberikan keterangan maka ada perannya. Beda dengan beberapa titik yang kemudian di atas bulan di bulan itu sudah materi langsung roh saja, nggak pakai kan. Karena dari sumber dia butuhnya misalnya satu hari misalnya 100 kubik misalnya itu apa 1 kubik ya 1.000 ya 10 liter ya itu bisa lebih Pak karena nggak mereka karena langsung dari sumber. Nah kalau penghematan
kalau pipa pipanya setengah meter berubah itu buat nyimpan air. Kenapa kalau menampung air? Karena kalau musim kemarau itu bisa dibuat bisa diambil lagi di sibel istilahnya. Tapi sekarang enggak, kalau memang mau membuat pola bangunan seperti itu, teknik seperti itu harus menanam tanaman yang kuat air, Pak. Misalnya aren, ini bagus, itu bisa menentukan. Terus kemudian tanaman lagi dingin, tanaman yang boleh juga nyimpan air. Jadi tanaman-tanaman yang khususnya dalam mengatur suhu. Alhamdulillah, terima kasih, bagus. Dan itu memang teman-teman ini, maaf ya kemudian ya, kok kego jenengan dirawat itu tidak takut dari jenengan. Ya, ini satu hal yang tak tahu jenengan bagus. Mungkin mungkin teman-teman barangkali ada yang belum kepikir satu hal aja. Dan ini mohon maaf rekan-rekan peserta, ini hak saya pribadi ini kalau takut selama masalah. Mereka akan melalui teman-teman yang bekerja. Karena apa? Saya yakin di bisnis kota ada dari pembina. Yang tadi dari Banyuwangi, dari Songgon, Pak dan seterusnya, ada teman-teman JDK, Cabang Dinas Kehutanan, ada teman-teman Balai Besar KSDA. Itu adalah pembinaan dari kita semua. Nah, pembinaan di sini adalah dari Taman Nasional atau Balai Besar KSDA. Itu menjadi itu pembinaan dari pembinaan semua. Nah, kami loh Jakarta dibenangi ke Zoom sampai ke Asia. Gak usah takut. Bagus izin mungkin gini ya. Satu hal saja yang seperti kami tahu dari itu peraturan Dirjen apa sih nomor baru bahkan 2006 nomor 41 rasanya. Nomor 1 kayak 2006 bahwa untuk mendapatkan kartu tanda anggota seorang kabin konservasi alam itu yang saya tahu ada dua mekanisme, ada pembentukan dan ada penetapan. Bentuk tetap, nah dibentuk untuk kita, nah penetapan informasinya bisa dengan menyampaikan aktivitas kegiatan yang benar-benar masih dilakukan seperti dari Banyuwangi tadi, dari Mojokerto, kemudian dari tadi saya terus anggota terus kotanya itu bisa melalui penetapan dalam arti menyampaikan dalam bentuk portofolio apapun yang dilakukan itu sangat dengan pertimbangan pembina teknis KSDA atau TPN itu dapat atau berhak diberikan kartu tanda anggota. Sabar itu bagus, mohon pencerahan buat kami karena kami di Jawa Timur bisa menjadi fatwa buat kami sebenarnya regulasi, bukan kata Pak Agus. Kalau Pak Agus silakan. Ini kan materi yang mengenai mahasiswa orang. Seharusnya benar ya. Mas. Konservasi alam itu melalui dua tahap tadi yang satu melalui pembentukan melalui libat dengan kurikulum tertentu dan pada tertentu ketika mereka lulus juga berhak mendapatkan tadi kartu dan sertifikat sebagai kartu konservasi alam. Dan yang kedua melalui penetapan tadi itu memang ada beberapa teman yang sudah hari ini melalui pertimbangan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melalui pelaksanaan kegiatan pelestarian alam. Hal ini yang tahu adalah UPT pelestarian UPT yang ada di wilayahnya. Bagaimana peran mereka, sudah berapa lama peran mereka, dan aksi nyata apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi untuk pengadaan kita diberikan tadi hasil pada konservasi ditetapkan sebagai konservasi alam. Konservasinya atas kegiatan yang telah dilakukan ini yang sebenarnya dilakukan sebenarnya sebulan 2 bulan malah ada sampai bertahun-tahun ada yang sudah melakukan yang tersebut. Mungkin karena alasan
kasih Pak Agus. Jadi kalau boleh kami sedikit sederhanakan bahwa intinya mekanisme tadi memang secara regulasi sah dan dibenarkan, baik pembentukan maupun penerapan, yang mungkin karena kondisi kita bisa melalui penetapan dengan catatan atau satu template atau mungkin formulir ataupun apa indikator-indikator yang menjadi prasyarat dalam menyampaikan portofolio itu bagus sih intinya. Ya, apa yang bagus itu satu kalimat dari penjenengan dan menjadi beberapa dari rekan-rekan di sini yang masih confuse untuk bagaimana mekanisme atau cara mendapatkan kartu tanda anggota khususnya bagi kader konservasi alam. Jadi bagus, jadi rekan-rekan sekalian tadi Mas sudah disimak dan saya bersyukur pada siang hari ini kita ada kesempatan masih bisa ketemu dan insya Allah yang ada manfaat